Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberi kita kesempatan hidup, kesehatan, dan waktu untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari, namun seringkali kita lalai mempersiapkannya. Melalui pembahasan ini, semoga hati kita tersentuh, iman kita dikuatkan, dan langkah kita diarahkan untuk menjadi hamba yang lebih siap saat dipanggil olehnya. Sebelum lanjut, sahabat semua, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten dakwah dan pengingat iman lainnya. Like jika video ini bermanfaat sebagai pengingat diri. Share ke keluarga dan sahabat, semoga menjadi amal jariah. Dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda hari ini. Semoga setiap klik dan kebaikan yang kita sebarkan, Allah catat sebagai pahala. 1. Tubuh terasa sangat lemah. Energi yang dulu kuat perlahan menghilang. Melangkah terasa berat, bangkit pun memerlukan usaha. Padahal tidak ada pekerjaan berat yang dilakukan. Saudaraku, lemahnya tubuh adalah bahasa sunyi yang seringkali tidak kita dengarkan. Ia adalah pengingat bahwa manusia, sekuat apapun, tetap makhluk yang terbatas. Kekuatan bukan milik kita selamanya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Ayat ini mengajarkan kita bahwa lemah adalah sunnatullah, bukan tanda kegagalan, bukan pula kehinaan, melainkan fase yang pasti dilalui setiap manusia. Ketika tubuh melemah, sejatinya Allah sedang mengingatkan bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya, bahwa ada masa di mana amal harus lebih banyak daripada angan-angan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini seakan berbicara langsung kepada kita. Saat tubuh masih diberi kekuatan, itu adalah amanah. Dan ketika kekuatan itu berkurang, itu adalah panggilan untuk kembali. Orang yang menjelang ajal sering merasakan kelelahan yang tidak biasa, bukan karena usia semata, tetapi karena kehidupan dunia mulai ditinggalkan perlahan. Allah Jalla Jalaluhu juga berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka saat tubuh terasa lemah, jangan hanya mengeluh, tetapi bertanyalah pada hati. Apakah sholatku sudah terjaga? Apakah taubatku sudah sungguh-sungguh? Apakah aku siap jika hari ini dipanggil? Karena bisa jadi, lemahnya tubuh bukan pertanda akhir yang menakutkan, melainkan awal dari rahmat jika kita menyambutnya dengan iman dan kepasrahan. 2. Nafsu makan mulai berkurang. Perlahan, nafsu makan mulai berkurang. Makanan yang dulu terasa lezat, kini tak lagi menggugah selera. Minuman yang biasanya menyegarkan, hanya diteguk sekadarnya. Bahkan makanan favorit pun seringkali ditolak. Saudaraku, makan dan minum adalah tanda kehidupan. Ketika keinginan itu melemah, sesungguhnya tubuh sedang memberi isyarat bahwa dunia perlahan mulai dilepaskan. Allah mengingatkan kita bahwa seluruh kenikmatan dunia, termasuk makanan dan minuman, hanyalah sementara.
Allah berfirman, Kulu washrobu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini bukan hanya perintah untuk hidup seimbang, tetapi juga pengingat bahwa kenikmatan jasmani bukan tujuan akhir kehidupan manusia. Menjelang ajal, banyak orang kehilangan selera makan, bukan karena makanan itu berubah, tetapi karena jiwa sedang bersiap meninggalkan raga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Dalam keadaan seperti ini, seseorang sering lebih tenang, lebih diam, dan lebih pasrah. Makanan dunia tak lagi menjadi prioritas, karena perjalanan menuju akhirat terasa semakin dekat. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Maka saat kita melihat seseorang yang mulai sulit makan dan minum, jangan memaksanya dengan keras. Berikan kelembutan, doa, dan ketenangan. Karena bisa jadi ia sedang berada di fase di mana dunia tak lagi memikat hatinya. Dan bagi kita yang masih diberi nafsu makan, itu adalah nikmat yang sering dilupakan. Gunakan kekuatan itu untuk taat, untuk beribadah, dan untuk mempersiapkan bekal terbaik sebelum datang hari di mana makanan dunia tak lagi berarti. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberi kita kesadaran sebelum nafsu makan hilang dan memberi kita husnul khotimah saat ajal benar-benar tiba. 3. Tidur lebih lama. Perlahan, waktu tidur menjadi lebih panjang. Seseorang lebih sering terlelap dan semakin sulit untuk terbangun. Bukan karena malas, tetapi seolah tubuh sedang menutup diri dari hiruk-pikuk dunia. Saudaraku, tidur adalah tanda kehidupan, namun ia juga saudara dekat dari kematian. Karena saat tidur, kesadaran kita diambil, dan saat terjaga, ia dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap kali kita tidur, sesungguhnya kita sedang mengalami latihan kecil kematian. Dan bangun dari tidur adalah nikmat besar yang sering tidak kita sadari. Menjelang ajal, banyak orang tidur lebih lama bukan tanpa sebab. Tubuh melemah, jiwa bersiap, dan dunia perlahan terasa semakin jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidur adalah saudara kematian. Hadis ini mengingatkan kita bahwa semakin panjang tidur seseorang di akhir hayatnya bukan untuk melalaikan, melainkan sebagai isyarat bahwa waktu di dunia sedang menuju penutupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di malam dan siang hari. Ketika seseorang lebih banyak tidur, ia seringkali lebih tenang, lebih diam, dan lebih pasrah. Banyak urusan dunia tak lagi ingin dikejar, karena hatinya mulai bersandar pada akhirat. Maka jika kita melihat orang yang sering tertidur dan sulit dibangunkan, jangan mengeluh dan jangan mencela. Dampingi dengan lembut,
perdengarkan kalimat tauhid dan lantunkan doa dengan penuh harap. Dan bagi kita yang masih terjaga, yang masih diberi waktu bangun dan beraktivitas, itu adalah kesempatan emas untuk memperbanyak amal sebelum datang masa di mana tidur menjadi lebih panjang dan bangun hanyalah untuk kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita bukan hanya dari tidur dunia, tetapi dari kelalaian panjang sebelum tiba tidur terakhir yang tak lagi kita sadari. 4. Perubahan pernafasan. Perlahan, napas tidak lagi teratur. Kadang terasa cepat dan pendek, kadang terhenti sesaat seolah mencari udara. Napas tersengal, berat dan penuh perjuangan. Saudaraku, napas adalah tanda kehidupan yang paling jelas. Selama napas masih keluar masuk, selama itu pula Allah memberi kesempatan hidup. Namun ketika napas mulai berubah, itu bukan sekedar gejala fisik, melainkan isyarat bahwa ruh dan jasad sedang bersiap berpisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Menjelang ajal, napas menjadi berat karena tubuh melemah dan ruh mulai ditarik perlahan. Inilah fase yang disebut sakaratul maut, fase paling berat yang akan dilalui setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Waja'at sakaratul mauti bil haqq." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Rasulullah sendiri merasakan beratnya napas saat menjelang wafat. Beliau mengusap keningnya sambil bersabda, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Hari Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa bahkan manusia paling mulia pun merasakan beratnya perpisahan antara ruh dan jasad. Saat napas tersengal dan tidak teratur, itulah waktu terbaik untuk memperdengarkan kalimat tauhid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Hari Muslim. Bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan dan ketenangan. Dan bagi kita yang hari ini masih bernapas dengan lapang, ingatlah, setiap tarikan napas adalah nikmat, dan setiap hembusan napas adalah pengurangan jatah hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha ja'a ajaruhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila ajal mereka datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup napas terakhir kita dengan kalimat tauhid, menjadikan sakaratul maut terasa ringan, dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan ridha dan diridhai. 5. Tangan dan kaki terasa dingin. Perlahan, tangan dan kaki mulai terasa dingin. Ujung-ujung tubuh yang biasanya hangat, kini kehilangan kehangatannya. Bukan karena udara, tetapi karena sirkulasi kehidupan mulai melemah. Saudaraku, hangatnya tubuh adalah tanda hidup, dan ketika kehangatan itu berkurang, itu adalah isyarat bahwa kekuatan jasad sedang ditarik satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha." Allah memegang jiwa ketika matinya. Menjelang ajal, darah tidak lagi mengalir kuat ke ujung tubuh. Tangan dan kaki mendingin, sementara bagian tubuh lain masih terasa hangat. Inilah tanda bahwa kehidupan dunia perlahan sedang ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ruh itu dicabut secara bertahap." Artinya, perpisahan antara ruh dan jasad bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi berlangsung perlahan dan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita, "Thumma ilaihi turja'un."
kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Ketika tangan dan kaki mulai dingin, itulah saat terbaik untuk mendekatkan diri, menggenggamnya dengan penuh kasih, dan membisikkan doa serta kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Karena pada saat tubuh melemah, jiwa sangat membutuhkan ketenangan, bukan tangisan keras, bukan kepanikan, melainkan kehadiran yang penuh cinta dan doa. Dan bagi kita yang hari ini masih merasakan hangatnya tangan dan kaki, ingatlah, kehangatan itu bukan milik kita selamanya. Ia akan pergi seperti usia yang terus berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghangatkan hati kita dengan iman, meski suatu hari tubuh ini menjadi dingin, dan menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. 6. Kesadaran menurun. Perlahan, kesadaran mulai menurun. Pandangan sering kosong, ucapan tidak lagi jelas, dan pikiran tampak bingung seolah berada di antara dua alam. Saudaraku, kesadaran adalah nikmat besar yang sering kita lupakan. Dengan kesadaran, kita mengenal Allah. Dengan kesadaran, kita beribadah dan memilih jalan hidup. Namun ketika kesadaran melemah, itulah tanda bahwa kendali hidup tidak lagi di tangan manusia, melainkan sedang dikembalikan kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, sehingga dia tidak mengetahui lagi apa yang dahulu diketahuinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa penurunan kesadaran bukanlah aib, melainkan fase yang Allah tetapkan sebagai pelajaran tentang lemahnya manusia. Menjelang ajal, banyak orang terlihat melamun, berbicara tidak teratur, atau seakan berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Bukan karena kegilaan, tetapi karena ruh sedang dipersiapkan untuk berpisah dari jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini mengajarkan bahwa hilangnya kemampuan berpikir dan berbicara adalah tanda keterbatasan manusia, bukan hilangnya kemuliaan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saat kesadaran menurun, jangan memaksa orang tersebut berbicara. Jangan pula menguji ingatannya. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan, doa, dan lantunan kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Karena pada saat kesadaran melemah, kalimat tauhid adalah pegangan terakhir jiwa. Dan bagi kita yang hari ini masih jernih pikiran dan kuat ingatan, itu adalah amanah besar. Gunakan kesadaran ini untuk taat, untuk memperbaiki diri sebelum datang hari di mana lidah tak lagi mampu berkata dan hati hanya bisa berharap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesadaran kita dalam iman dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. 7. Menarik diri dari lingkungan. Perlahan, seseorang mulai menarik diri dari lingkungan. Ia lebih suka menyendiri, sedikit berbicara, dan tidak lagi tertarik pada hiruk-pikuk dunia. Bukan karena membenci manusia,
bukan pula karena kecewa pada kehidupan, melainkan karena hatinya sedang berpindah arah. Saudaraku, manusia diciptakan untuk bersosial, namun ada fase di mana jiwa membutuhkan keheningan, terutama saat dunia tak lagi terasa penting dan akhirat mulai terasa dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, walalladzil akhiratu khairun lilladzina yattaqun." Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan mengapa seseorang yang mendekati akhir hidupnya mulai melepaskan kesenangan dunia. Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena ia sadar bahwa dunia bukan tujuan akhir. Menjelang ajal, banyak orang menjadi lebih diam, lebih tenang, dan lebih memilih sendiri. Bukan kesepian, melainkan persiapan pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sangat sesuai dengan keadaan tersebut. Ketika seseorang tidak lagi tertarik pada obrolan dunia, pada kesenangan yang melalaikan, itu bisa menjadi tanda bahwa hatinya sedang disibukkan dengan perkara yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saat seseorang menarik diri, jangan memaksanya untuk ramai, jangan menuntutnya untuk banyak bicara. Yang ia butuhkan hanyalah kehadiran yang tenang, doa yang tulus, dan lantunan kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Karena pada saat dunia terasa menjauh, kalimat tauhidlah yang menjadi sandaran terakhir jiwa. Dan bagi kita yang hari ini masih sibuk dengan dunia, renungkanlah, suatu hari kita pun akan berada di fase di mana dunia tidak lagi menarik, dan yang kita harapkan hanyalah bertemu Allah dengan hati yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang mampu melepaskan dunia di waktu yang tepat dan menghadapnya dengan iman dan keridhaan. 8. Mata terlihat kosong. Perlahan, mata tidak lagi bergerak seperti biasa. Pandangan tampak kosong, menatap satu titik tanpa berkedip, seolah melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, mata adalah jendera jiwa. Ketika pandangannya mulai kosong, itu bukan sekedar kelelahan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang bersiap meninggalkan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ketika ruh dicabut, pandangan mata akan mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan mengapa orang yang menjelang wafat sering menatap satu titik, bukan karena melamun, tetapi karena pandangannya sedang mengikuti perjalanan ruh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Maka kami singkapkan darimu tabirmu, maka penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa di saat-saat terakhir kehidupan, Allah mulai menyingkap tabir dunia. Apa yang dahulu gaib, perlahan mulai terlihat oleh jiwa. Menjelang ajal, fokus dunia melemah, mata jarang berkedip, pandangan tidak lagi mengikuti percakapan, karena hatinya sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saat mata seseorang mulai menatap kosong, jangan mengguncangnya, jangan memaksanya fokus. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Perdengarkan kalimat tauhid dengan lembut, karena pada saat pandangan dunia melemah, pegangan terakhir jiwa adalah nama Allah. Dan bagi kita yang hari ini masih bisa melihat dengan jelas, masih sibuk menatap dunia, ingatlah, akan datang hari di mana mata ini tidak lagi melihat dunia, melainkan menyaksikan akhir perjalanan. Semoga Allah Azza wa Jalla menutup pandangan terakhir kita dengan cahaya iman dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan husnul khatimah. 9. Pendengaran masih aktif. Di saat tubuh semakin lemah, ketika mata mulai kosong dan kesadaran menurun, seringkali satu indera masih bertahan, pendengaran. Meski tidak merespons, ia masih mendengar suara di sekitarnya. Saudaraku, pendengaran adalah indera terakhir yang biasanya pergi. Karena itu, apa yang terdengar di saat-saat akhir akan sangat memengaruhi ketenangan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang menjelang wafat masih bisa mendengar, sehingga talqin memiliki makna dan manfaat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin." Ayat ini mengajarkan bahwa pendengaran adalah nikmat yang Allah kendalikan sepenuhnya, dan sebelum benar-benar dicabut, Allah masih memberi kesempatan agar kalimat tauhid didengar dan diresapi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mayat mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika setelah wafat saja pendengaran masih ada, maka terlebih lagi saat seseorang masih berada di ambang antara hidup dan mati. Karena itu, jangan membicarakan hal buruk di dekatnya, jangan menangis berlebihan, jangan berteriak dan membuat kegaduhan. Yang seharusnya terdengar adalah zikir, ayat Al-Quran, doa, dan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan bagi kita yang hari ini masih bisa mendengar dengan jelas, ingatlah, setiap ayat yang kita dengar, setiap nasihat yang masuk ke telinga, bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Gunakan pendengaran kita untuk mendengar kebenaran, sebelum datang hari di mana telinga tak lagi berfungsi, dan yang tersisa hanyalah apa yang pernah kita dengar dan amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengaran terakhir kita dengan kalimat La ilaha illallah dan mengumpulkan kita bersama orang-orang beriman. 10. Perubahan emosi. Di saat tubuh semakin melemah, emosi pun mulai berubah. Ada yang tampak sangat tenang, namun ada pula yang gelisah, cemas, bahkan takut tanpa sebab yang jelas. Saudaraku, emosi adalah cermin dari keadaan hati. Dan di detik-detik akhir kehidupan, yang muncul bukan lagi kepura-puraan, melainkan isi hati yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Orang yang hatinya dekat dengan Allah seringkali menghadapi ajal dengan ketenangan, bukan karena tidak takut mati, tetapi karena ia percaya kepada rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah atau yang hatinya dipenuhi penyesalan sering diliputi kegelisahan dan kecemasan, bukan karena kematian itu kejam, tetapi karena hati belum siap menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi.
Ayat ini adalah gambaran betapa indahnya akhir hidup bagi jiwa yang tenang dan berserah diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa ketenangan di akhir hayat adalah buah dari persiapan panjang selama hidup. Menjelang ajal, perubahan emosi bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipahami. Tugas kita bukan menilai, tetapi mendampingi dengan doa dan kasih. Jika ia tenang, jaga ketenangannya. Jika ia gelisah, tenangkan dengan zikir dan kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Dan bagi kita yang hari ini masih hidup dan sehat, ingatlah, akhir yang tenang tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun dari solat yang dijaga, zikir yang dibiasakan, dan taubat yang disegerakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita termasuk jiwa yang tenang dan memanggil kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku, 10 tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Karena kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sakratul maut pasti datang. Ruh akan dicabut, amal akan terputus, dan penyesalan tak lagi berguna. Saat itu, yang tersisa hanyalah iman, amal saleh, dan rahmat Allah. Allah Jalla Jalaluh mengingatkan kita, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka selama nyawa masih berhembus, selama pintu taubat masih terbuka, jangan tunda untuk kembali kepada Allah. Perbaiki salat, perbanyak zikir, lunakkan hati dengan istighfar, dan jadikan hidup ini sebagai bekal, bukan sekedar kesibukan. Karena kelak, yang ditanya bukan seberapa lama kita hidup, tetapi untuk apa hidup itu digunakan. Semoga Allah Jalla Jalaluh menutup usia kita dengan kalimat La ilaha illallah, menjadikan wajah kita berseri saat menghadapnya, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.